atau ibu mau menjawab? Kalau ibu mau menjawab, ibu berkenankah menjawab surah Al-Furqan, surah Al-Qasas ayat 56 tadi? Oke, tadi saya keluar ini mungkin bisa bentar ya, bisa mungkin. Nggak bisa, Bu. Ya udahlah, terserah. Saya nggak mau lawan ras terkuat, mohon maaf, ampun, Bu. Ya silakan aja, ibu mau keluar mau ngapain? Mau Enggak, lihat bukan atau bukan mau mau keluar, bukan membacakan surat Al-Qasas tadi ayat 56 itu kan tertulis Nabi Muhammad tidak memberikan hidayah. Kata Mas tadi tidak bisa memberikan apa? Memberikan petunjuk. petunjuk? Kan. Tidak Jadi ada kata hidayah dan hidayah di situ. petunjuk itu beda loh, Mas. Iya, masalahnya tidak ada kata Beda. hidayah di situ. Ada hidayah di situ, Mas. Di HP saya ada hidayah. Di mana? Di Di mana HP saya ini hidayahnya? hidayah. Ini di HP saya itu Oh, di HP Nabi ibu. Muhammad. Kok di HP saya beda? Apa jangan-jangan Qur'annya banyak versi ya, Bu? Coba nih, Bu. Perhatikan, ada kata hidayah nggak ya? Silakan. Saya lempar penilaian secara objektif kepada teman-teman. Ayo, apakah Itu Qur'an? HP coba. Tulis Loh, emang ibu punya? Al-Qasas. Emang Oh, di HP emang saya ibu pakai punya? HP. Ya Gimana? udah, sekarang saya juga pakai HP. Terus ini saya pakai Ya. Quran online. Coba tunjuk dulu mana Al-Qasas. Sebentar Ini saya Al-Qasas, ambil. Ibu. Tuh. Ayat 56, mana ada kata hidayah? Mana ada hidayah dalam bahasa Arab? Mana hidayah? Ayo, mana Ntar saya hidayah? ambil kacamata saya. Ntar dulu sebentar. Loh, Maklum ibu. sudah tuir ya. Ya nggak apa-apa. Sebentar ya. Sabar. Ya nggak apa-apa, Bu. Ada kata hidayah ya, kata ibu dalam bahasa Arab hidayah. Silakan. Saya geser stikernya dulu Kalau deh. dekarkan dulu biar nanti biasa ini juga cuman biasanya nggak bisa ada kamera. Artinya Al-Qasas 57 ke bawahnya. Nggak mau pakai bahasa Arabnya. Kan harus ada bahasa Arabnya, bahasa aslinya tidak Pak, ada. kamu itu kan 57. Coba kamu ke 56 itu ke 56, Ibu. Mohon ampun Tuhan. 56, oke ya. Ayat Ini 50 itu kan 56. Nah, ke Hmm. bawah coba baca artinya itu, baca artinya. Ya, ada hidayah nggak? Mana? Hidayah. Makin jeblos, Bu, kalau pakai terjemahan nggak ada hidayah. Nah, di HP saya ini hidayah. Ya di HP Ibu. HP Ibu bikinan Jibril sih. Gampang. Lah HP saya buatan Apple. Support Israel. Ya, atau petunjuk itu kan sama aja Nggak karena ada Muhammad hidayahnya, Bu. Adanya ya petunjuk. oke. Petunjuk oke. Ya, karena gini. Petunjuk itu datangnya dari Allah. Muhammad itu bukan Allah yang seperti dituduhkan saudara-saudara Nasrani. Karena Muhammad itu hanya utusan perantara Tuhan. Bro, Jadi yang kalau Muhammad hanya utusan, tugasnya Muhammad ngapain? Tugasnya Muhammad ngapain? menyampaikan apa pesan dari Tuhan, Menyampaikan pesan disampaikan apa dari Tuhan itu artinya Ya, apa, pesan- Bu? Sekarang saya tanya, Bu. utusan, Ibu, utusan. Nah, utusan itu Nah. memang pekerjaannya, pekerjaan. profesinya, ya, jabatannya. Yang saya Ya. tanya, istilah ketika seorang diberi gelar nabi, nabi tersebut menyampaikan sesuatu kepada umatnya, kamu kalau misalkan mau masuk surga, maka harus ikuti Allah, harus Ya. begini, harus taat. Ya. Itu namanya Ya, sama dengan betul. petunjuk, Bu. Ya, itu disampaikan Nabi. Ya sudah, Kau terus kok misal gini. kalau misalkan Nabi diberi tugas untuk memberikan petunjuk kepada umatnya, kenapa Allah di satu sisi mengatakan Muhammad tidak dapat memberi petunjuk? Ya, gini, Allah mengatakan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk aku, maka sampaikanlah ke hamba-hamba petunjuk." Bukan Mana ada di engkau. sini tertulis Itu tafsirannya saya. hamba-hambamu. Karena gini ya, Tafsiran karena Ibu, gitu. ya Allah. Itu kan perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad. Itu perkataan Allah, Mas. Lebih bahaya, Bu. Ibu, tafsiran Ibu dibilang itu kan tafsiran saya. Ibu bilang itu perkataan Allah. Ya sekarang saya harus percaya Allah atau percaya Ibu? Allah udah ngomong Muhammad gak bisa kasih petunjuk. Sekarang Ibu berbicara atas nama Allah. Kapan Ibu diangkat jadi personal asistennya Allah, Bu? Mau dong, Bu, ada loker nggak, Bu? Kapan Ibu diangkat jadi asisten pribadinya Allah? Atau jubirnya Allah? Sampai-sampai Ibu berani mengatakan tafsirnya Ibu sendiri. Mau dong, Bu, open locker. Saya mau. Kok tiba-tiba banyak orang Islam yang jadi asprinya Allah? Curiga saya, diam-diam mereka memang KKN ya. Bu, yang gini, kalau Ibu mau menjelaskan, mohon maaf ya, Ibu pakai tafsir yang otentik.
Tuh, tafsir yang otentik, Bu. Jangan tafsir yang dari Ibu sendiri, silakan. Ini kenapa saya bisa bertanya seperti ini? Ah. Masalahnya syahadat Google syahadat itu teman-teman buatan siapa, Islam. Mas? Kenapa? Google itu buatan siapa? Apa Buatan orang korelasinya, kamu, Bu? buatan kamu kan. Nah, saya cari di Google surat Al-Qasas ayat Korelasinya, Bu, 56. apa korelasinya, Bu? Nah, korelasinya kan kayak tadi hidayah dan juga petunjuk. Oke, aku ikuti. Enggak. Korelasinya, Saya ikuti. Oke, saya korelasinya ikuti Google maunya buatan kamu. siapa? Saya ikuti Enggak, maunya kamu. korelasinya Google apa artinya apa? Korelasinya Google buatan siapa apa? Maksudnya tujuan saya itu kan buatan kamu, buatan orang kalian yang kalian banggakan. Ah, gini buatan Ini gini kan NU, pakai Bu. kan gitu. Ibu tahu nggak NU ini siapa? Gimana? Ini NU ini siapa? Kan kamu nyarinya dari Google deh itu kita. Apa tiba-tiba kau langsung link nggak pakai Google pencarian Google? Ibu mau saya pakai ke Al-Quran? Pakai silakan, mana Quran kau? Oke. Aku pun ada Ibu Quran. nantang. Nah, Ibu nantangin saya. Kalau ibu kok enggak nantang, tidak nantang. Jadi gini Mas, gini kita jadi diskusi Mas ya. Siapa? Hanya demi ibu, saya akan buka buku yang sebenarnya saya sudah taruh di paling bawah rak buku saya. Hanya demi ibu. Ibu tunggu sebentar. Tapi saya mau ibu jangan mengecewakan saya. Ketika saya sudah effort untuk membuktikan tidak ada perbedaan, ya ibu harus jawab ya. Jangan malah buang-buang waktu saya. Oke, menyia-nyiakan kesempatan. Ini jarang nih Joseph tanya, coba sama yang sering nonton saya. Pernah nggak Joseph itu nunjukin dalil pakai Al-Quran? Jarang tahu sebenarnya. Mager. Iya nggak teman-teman? Capek ngambilnya yang paling bawah juga. Ribet. Nih. Mau apa? Mau ada yang versi yang nggak pakai terjemahan? Ayo. Tapi ibu harus berani menerjemahkan kata per kata. Al-Qasas ya. Ayat 56. Qasas itu surah ke-28 ya? Ya, surah ke-28. Ini An-Naml, nah bisa Naml nih. Nih, Al-Qasas ayat 56. Nih. Jeder sama. Ih, buang-buang waktu. Sama kan? Bu, jawab Bu. Sama nih. Tuh, nih terjemahannya. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk. Ini malah yang dalam kurung cuman Muhammad. Ini yang dalam kurung banyak banget tuh. Tidak dalam kurung akan dapat berdasarkan mau tuh. Ini dalam kurungnya nggak ada, cuman Muhammadnya doang. Tuh. Ini jawab. Sama. Ini dipikir seorang Joseph baru tahu ayat Al-Quran, baru tahu malam ini kali ya. Cepet Bu, jawab Bu. Silakan Bu, dibuka. Kan saya paling males ini segede gaban Bu, ngabisin tempat, space. Di Google itu kok beda-beda, makanya jangan salahkan saya. Jadi gini, Ya jadi udah, di sini ini Google ya bukan- saya jawab. Kan mau saya jawab. Ya silakan. Iya. Kata firman Allah mengatakan kamu tidak bisa memberikan petunjuk karena petunjuk itu hanya milik Allah. Karena Muhammad itu bukan Tuhan yang memberikan petunjuk, itu Allah. Kan itu maksud dari omongannya. Nah, jadi istilahnya jadi hanya dia seperti perantara apa kata Allah disampaikanlah kepada Nabi Muhammad baru sampaikan kepada kami. Nggak bisa kita ngasih petunjuk, oi kau gini-gini, sementara dia seperti manusia biasa Mas Yosef. Itu maksud perkataannya Mas Yosef. Jadi sekarang Paham saya ya? tanya intinya simpelnya. Berarti Ya. Muhammad itu bisa memberi petunjuk gak? Nggak bisa. Kecuali Oke. tunggu, kecuali izin Allah. Enggak ada izin. Masa mau Nggak bisa. memberikan petunjuk, Kita berobat aja belum? izin Allah. Pakai izin Allah, Mas. Nggak bisa, kami kalau Islam itu harus izin Allah. Dia bisa ngasih petunjuk sesuai dengan izin Allah. Kalau Oh, Allah ibu itu birokrasi ya, apa harus izinnya, terserah deh Bu. Saya mau ngomong orang yang marah sekarang, Ibu buka. Kalau misalnya Ibu tadi bilang saya nggak mau kemana-mana ya, nggak Din. Saya nggak mau kemana-mana. ala kamu itu apa, birokrasi juga gitu? Ala kamu?
Ya ngapain kita izin, Bu? Sekarang saya tanya, kalau jadi nggak apa-apa perlu harus izin sama Tuhan. Sekarang saya tanya, Nggak perlu Ibu kalau tahu diizinkan Allah itu caranya bagaimana? Cara Ibu tahu diizinkan kalau Allah. diizinkan? Heeh. Diizinkan Allah. Misalnya contoh ya, aku mau ke Medan nih besok. Ternyata nggak jadi, berarti Allah belum mengizinkan. Itu yang terbaik. Seperti itu. Nggak, Kenapa? kalau Karena nggak jadi ke misalnya Medan, saya sudah kalau beli nggak tiket. jadi ke Medan karena Ibu nggak punya duit, Saya berarti mau Allah beli nggak ngasih tiket. duit. Ya, berarti Oh iya, berarti Allah nggak ngasih duit. Pelit banget, Bu. Allah Ibu, Bu. Pelit banget. Ih, pelit. Masa Ibu nggak jadi ke Medan, nggak punya duit, nyalahinnya Allah. Enak ya jadi Islam. Kalau ada apa-apa enak, nyalahinnya Allah. Ih, Allah sih pakai izinin saya pergi. Jatuh kan saya. Nggak pernah mikir ya Ibu kalau ngomong sesuatu tuh. Enak ya jadi Islam. Siapa yang mau jadi Islam? Kalau mereka lagi diskusi lintas iman kayak gini, mereka asal nyerocos loh. Siapa yang mau? Ayo. Saya mau angkat tangan. Saya sih nggak mau, makanya saya keluar. Oke Ibu, kita balik lagi ke topik ya, back to topic. Ibu bilang Muhammad benar-benar tidak bisa menunjukkan sesuatu, tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa menuntun. Bu, jangan bohong. Kita buka yuk sini surah ke-28. Ya, kita buka dalam surah ke-42. Ini nih, saya akan menunjukkan kontradiksinya. Ini kan dikatakan Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Saya tandain dulu ya. Saya tandain dulu biar nanti gampang dibukanya. Nah, ini saya tandain ya. Oke, kita buka dalam surah ke-42. Surah ke-42 Asy-Syura. Asy-Syura ayat 52, kita buka. Surah ke-42 Asy-Syura. Entar bertentangan nih, bingung nggak? Ini jelasin nih. Ayat 52, baca nih. Nih, baca di sini teman-teman, baca yuk bareng-bareng. Dan demikian kami wahyukan kepada Muhammad ruh dengan perintahkan sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba, dan engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Pertanyaan saya kembali, Muhammad bisa membimbing dan memberi petunjuk atau tidak? Ini kontradiksi nih, bingung saya baca. Pernah nggak Ibu nyaranin Allahnya Ibu pergi konsultasi? Kenapa dia setiap beda surat, beda omongan? Ini bisa Bu, membimbing. Kalau nggak bisa memberi petunjuk, artinya nggak bisa membimbing Bu. Hmm? Bu, Bu, dibuka Bu mic-nya Bu. Tadi bisa buka mic, sekarang kenapa nggak bisa buka mic? Bu, mau kita tambah lagi kan dalilnya? ini kamu yang matikan mic-nya itu udah saya hidupin, kamu Ibu matiin bayangin lagi. ya, saya itu punya tangan hanya dua. Yang satu pegang Sama. pena untuk menunjukkan, yang satu pegang handphone. Bagaimana Nah, tapi saya mematikan? Nah, sama kamu juga nyuruh saya matikan mic juga. Nggak ada saya matikan mic. Bagaimana secara logika, Bu? Udah Bu, jangan bermain-main Kak. Enggak, Bohong aja. enggak, saya nggak pembohong orang. Kan gini Yos. Oke. Nah, kamu kan bertanya supaya kita jangan argumen kayak perempuan sama perempuan nih kan. Kamu bertanya, saya jawab. Tapi kamu nggak terima jawaban saya. Bukan nggak terima, emang nggak masuk akal jawabannya. Bertentangan dengan Quran. Ibu jangan bilang saya kayak perempuan Ibu. Jangan mendiskriminasi kerjaannya Bu. Kayak Nabi Ibu. Cuman bisa mendiskriminasi, mencerdaskan enggak, kasih petunjuk enggak, cuman bisa intimidasi orang. Itu ya ajarannya ya? Hah? Coba dong jelasin ini kontradiksi dalam surah Asy-Syura ayat 52 dengan surah Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat 56, Nabi Ibu sendiri dikatakan tidak dapat memberikan petunjuk. Sekarang di satu sisi dikatakan Muhammad dapat membimbing manusia. Ini kalau misalnya kita pakai bahasa asli, ini sama loh maknanya dengan petunjuk. Ayo. Nanti Ibu buka dalam surah An-Najm ayat 3 sampai dengan 4. Di situ akan tertulis wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nanti Ibu akan baca di situ tercengang bahwa apa yang keluar dari perkataan Muhammad, apa yang keluar dari omongan Muhammad itu tidak pernah berbau hawa nafsu loh. Bayangin nanti Ibu kejang-kejang di situ.